Ibu sama bapak, ibu sakit udah berapa lama nih? Mulai dari tanggal berapa sakitnya? Kami bulan Juli lalu itu sejak PPKM ya, PPKM yang sudah mulai ketat, Ya. itu penjualan sudah mulai menurun dan barang-barang jualan banyak yang tidak segar lagi karena tidak habis. Jadi modal dan hasil penjualan pun tidak bisa sepenuhnya untuk dibelanjakan Untuk diputarkan lagi ya? untuk diputarkan kembali. Jadi kebetulan waktu itu suami pun juga sempat drop sebelum saya suami drop karena berusaha, kan ada selain sayur-sayuran kami juga jualan nasi goreng dan mie rebus mie goreng. Jadi suami usahakan membuka warung hingga tengah malam, mengharapkan ada yang belanja sampai tengah malam, walaupun kadang-kadang memang ada tapi tidak banyak. Kemudian, mohon maaf tanya Bu, udah punya anak nih belum? Sudah, kami sudah punya anak 1 orang, Di mana sekarang? SD. Lagi di kampung sekarang, saya titip di situ. Karena mengingat saya sudah pernah sakit, saya pikir di sini tidak layak untuk tempat tinggal, apalagi buat anak saya gitu kan. Karena kamar mandi pun terletak di luar gitu kan. Terpisah. Jadi karena suami sempat drop sebelumnya kan, mungkin karena kecapean dan kena flu angin malam. Jadi saya pun menggantikan dan sekaligus merawat suami. Saya juga berusaha mencari pekerjaan lain seperti mensetrika laundry. Sempat saya keluar mensetrika laundry dengan kondisi memang sedang merawat suami gitu kan. Jadi mungkin dengan kelelahan atau bagaimana saya juga tidak merasakannya saat itu gitu. Cuman waktu itu yang saya rasakan memang batuk dan pilek bersin gitu kan. Biasanya memang seperti itu, kalau setelah suami sembuh saya biasanya yang sakit. Cuman saya curiga saya kena COVID itu adalah penciuman hilang. Hari keempat penciuman mulai hilang gitu kan. Jadi saya bilang ke suami, kayaknya saya kena COVID deh gitu kan. Mungkin karena drop, saya pun sempat keluar mencari laundry yang bisa saya bantu untuk setrika untuk tambah penghasilan. Kami pergi swab, kami pergi swab dan hasil swab kami bertiga dengan anak. Tiga-tiganya swab ya? Tiga-tiganya swab. Kami swab PCR kan ada yang gratis ya di RSUD. Alhamdulillah suami dan anak negatif. Dengan kondisi kami satu ruangan seperti ini, hanya saya yang positif. Jadi kami seisolasi mungkin di sini dan berusaha untuk tidak menularkan keluar dengan cara warung kami buka tutup. Jadi kalau kami tutup terus sirkulasi nggak bagus dan orang nggak tahu kalau kami masih jualan gitu. Kalau kami buka, nanti kalau ada banyak yang terkonfirmasi, kami merasa bersalah juga gitu kan, kami menularkan. Jadi sekitar seminggu 2 mingguan kami seperti itu sampai sehat. Karena kalau saya lagi positifnya biasanya kan masa ininya kan 10 harian ya kira-kira masa inkubasinya. Saya takut orang tua di kampung juga terkena. Jadi lebih baik saya isolasi di sini. Jadi gini Bu, ini selama Ibu isolasi di sini, lalu bagaimana dengan, mohon maaf nih, biaya hari-hari gimana? Kami memang seadanya dan sebenarnya kami malu ya. Kami memang sempat berhutang gitu. Dan hutang pinjam ke sebelah pun ya namanya hutang ke sesama, sama-sama masih butuh ya gitu kan. Jadi bagaimana ya? Jadi ini salah kami, mungkin Allah menegur kami pun terlibat hutang online karena itu yang lebih cepat dapat uang gitu kan. Nah jadi selain kami tidak bisa mulai usaha lagi, kami pun terlilit hutang gitu. Karena kan. ini kebutuhan hari-hari yang memang harus
Betul. Karena ini kan ditutup selama Ibu isolasi kan ini tidak dibuka kan? Iya, kami istilahnya bukanya manduk-manduk gitu. Kalau orang Balanjo ya Balanjo lah gitu kan. Cuman kami tidak buka sampai seluruh pintu. Ini kan bisa dibuka sebenarnya ini. Belanjanya juga enggak. Iya, karena PPKM yang cukup ketat, kami sendiri pun untuk belanja agak terkendala gitu ya. Ya tentu pemasukan nggak ada, kehidupan akan berjalan terus ya Betul, kan? betul, betul. Ini hari-hari tentu butuh biaya. Betul. Iya gitu. Berarti pemasukan satu-satunya keluarga Ibu hanya dari warung ini ya? Sekarang karena saya terkonfirmasi COVID kemarin itu, saya tidak berani lagi ngambil setrikaan. Saya takut juga untuk Biasanya Ibu bantu lah ya, selain warung ini Ibu bisa bantu orang setrika-setrikain laundry. Iya, ya. betul. Begitu. Cukup ya? Ini jadi harapan Ibu ke depannya nih gimana nih? Harapan saya semoga kami bisa melewati masalah yang kami hadapi. Amin. Kami bisa melunasi hutang kami dan kami bisa memulai usaha kembali untuk bisa menghidupi Keluarga lagi. Dan juga ini semoga kita bisa lanjut di sini, kontrakannya terbayarkan. Iya, ya. kontraknya terbayarkan juga supaya kami bisa dengan tenang untuk berusaha kembali gitu. Amin, insya Allah. Pak Iwan, nah inilah keadaan Pak Iwan dan keluarganya. Bisa kita lihat nih, selama mereka tinggalkan, nggak ada lagi, ini nggak bisa lagi dijual ya. Cabenya udah kering nih, udah kering kerontang nih. Dan juga beberapa nih, Bawangnya sudah tumbuh. ini gimana lagi mau dijual ya kan? Biasanya beliau jual sayur-sayuran, juga ada masak-masak di sini juga ya? Ya, ini nasi goreng Pak. Goreng di Nasi goreng. Sembari juga jual di sini, tapi juga tinggal di sini. Pommes juga ada. Pop es juga ya. Di ini 7 juta setahun. Sampai ke belakang sini ya. Boleh lihat ya Bu ya? Misi izin. Assalamualaikum. Nah, di sini kami tinggal Pak. Masya Cuma Allah. satu kamar, satu tempat tidur saja. Di sini kita bikin dapur untuk masak. Di sini dapur. Tapi itulah, ini kan jendelanya dikit. Ini mau kamar mandinya di mana? Kamar mandinya di luar Pak. Oh, Memang settingannya settingan warung Pak. ini 2x3 lah ya. Cuma Sahabat-sahabat sekalian. bisa ada Ini kamarnya di sini. kita lihat bisa sendiri ya, di sini beliau jualan, di sini beliau tinggal dengan ruangan yang kayak gini space-nya. Kita udah lihat sendiri bukan? Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana keadaan beliau. Dan mereka dan beliau ini kedua-duanya sangat butuh bantuan kita. Baik dalam untuk kembali berjualan, dan inilah dalam program UMKM Bangkit kita memberikan pemodalan ulang kepada masyarakat untuk bisa bangkit kembali. Karena selama pandemi ini mereka bertahan untuk menjalani kehidupan, tentu telah menghabiskan banyak modal yang harusnya bisa dijual nggak terjual. Maka untuk itu kita berikan kembali pemodalan ulang agar bapak dan ibu ini bisa kembali berjualan dan bisa kembali melanjutkan kehidupannya, membiayai keluarganya. Untuk itulah program UMKM Bangkit ini kita adakan. Alhamdulillah, insya Allah kalau untuk program UMKM Bangkit kami sudah lihat sendiri keadaan bapak dan ibu, dan insya Allah nanti akan direalisasikan oleh tim. Lalu mari sama-sama, ini anggaran 7 juta yang diberikan, dan ini sudah lewat tempo ya. Harus dibayarnya kemarin ini tanggal 1, sekarang udah tanggal 1 lewat, dan diberikan waktu sampai tanggal 10. Jadi ayo sama-sama ini kita mau apakan ini? Anak bangsa, anak negeri, kita bersaudara. Ayo sama-sama kita galang kekuatan untuk membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan.